Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika orang ketiga terus menghalangi komunikasimu dengan mantan. Ya, jadi ketika mantan sekarang didampingi atau bersama-sama dengan orang ketiga, maka orang ketiga ini ya akan berusaha dengan segala cara menghalangi agar jangan sampai mantan bisa berkomunikasi kembali dengan kita. Jadi orang ketiga ini bisa jadi seseorang yang merebut mantan dari kita untuk menggantikan kedudukan kita. Ya, berebut suami orang atau berebut istri orang. Begitu ya. Atau bisa jadi orang ketiga ini bukan yang dimaksudkan seperti ini, tetapi misal ya, orang tuanya yang tidak menyetujui mantan untuk bisa kembali kepada kita, atau sahabat-sahabatnya yang tidak menyetujui mantan bersanding dengan kita, atau saudara-saudaranya, dan seterusnya ya. Nah, jadi memang ketika mantan nih dikelilingi oleh orang ketiga ini tadi, ya memang semakin sulit bagi kita untuk ya sekurang-kurangnya diberikan kesempatan lah untuk bisa mencernihkan persoalan yang dihadapi, untuk memberikan penjelasan. Terlepas setelah itu, apakah penjelasan yang kita berikan kepada dia terima ataupun tidak, tapi paling tidak kan seharusnya kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Tapi kan tidak demikian ya, kesempatan untuk menjelaskan saja tidak diberikan. Karena faktor apa ya? Karena faktor orang ketiga ini tadi. Bagaimana kalau mantan mau berkomunikasi dengan kita kalau bahkan handphonenya yang pegang adalah orang ketiga? Ya, jadi yang memblokirkan semua jalur komunikasi kita adalah dia. Ya, bagaimana kalau mantan mau berkomunikasi dengan kita jika orang tuanya terus menghalang-halangi komunikasi tadi? Sehingga memang itu yang terjadi. Dan bagaimana caranya ya agar kemudian kita bisa kembali berkomunikasi dengan dia. Jadi kan jarak ini terbangun, ini kan karena adanya intervensi, campur tangan dari orang lain yang tidak mau mantan kembali kepada kita. Ya. Dan intervensi itu kan tidak hanya pada alat komunikasinya seperti handphone saja, seperti gadgetnya saja, kan tidak. Tetapi kan setiap hari mantan terus diberikan masukan-masukan, ya, ditanamkan kebencian, diberikan bisikan-bisikan, ya, agar mantan membenci kita. Ya, itulah yang kemudian membuat sebuah persoalan yang mungkin awalnya sederhana saja menjadi kusut dan rumit karena banyak orang yang ikut nimbrung, ikut campur di dalam
menggoreng ya persoalan dua anak manusia tadi. Sebenarnya kalau dua orang anak manusia ini ketemu, bicara dari hati ke hati, mungkin juga setengah jam, masalah sudah clear. Tapi kan banyak tuh yang numpang ikut cari makan dari konflik yang terjadi antara dua anak manusia ini. Ya. Jadi misal nih, suami istri ada masalah, kemudian berpisah karena faktor misal istrinya dibisiki oleh saudara-saudaranya. Kenapa saudara-saudaranya bisiki sang istri ini? Ya, mungkin sang istri ini dari aspek pekerjaan punya income yang besar, yang dirasakan oleh saudara-saudaranya ketika ada sang suami, kok nilai manfaat dari sang istri ini tidak bisa dirasakan oleh keluarganya, padahal income-nya besar. Sehingga kalau mau nilai manfaat dari sang istri ini bisa dirasakan oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya begitu, maka dicarikan cara agar sang istri ini berpisah dengan suaminya. Nah, maka dibisikkanlah kebencian-kebencian terus-menerus ya kepada sang istri dan dihalang-halangi agar mereka ini tidak bisa ketemu berdua. Karena kalau mereka ketemu berdua namanya suami istri, sudah menikah bertahun-tahun, belasan tahun, setengah jam juga ngobrol persoalan beres kan. Maka dicarikan cara agar mereka tidak ketemu. Nah, kemana pun nih sang istri pergi ini diikuti. Agar tidak bisa berkomunikasi secara jernih dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang tenang, dengan suaminya. Agar mereka tidak bisa rujuk, agar mereka berpisah, agar nilai manfaat istrinya ini bisa ya dimanfaatkan oleh keluarganya. Begitu. Ya. Atau tadi itu, kalau ada orang ketiga, ya tentu dia tidak mau kan. Orang ketiga dalam konteks perebut suami orang atau perebut istri orang kan. Jadi begitu dia rebut tuh, misal seorang laki-laki, ya tentu dia tidak mau nih laki-laki ini sampai kembali kepada istrinya, kembali kepada keluarganya, kembali kepada anak-anaknya. Sehingga bahkan ya, jangankan istrinya nih, anak-anaknya mau berkomunikasi dengan bapaknya, itu pun dihalang-halangi. Karena khawatir nanti kalau tersentuh persoalan anak, dia pengen balik kepada keluarganya, maka orang ketiga perebut suami orang ini akan kehilangan nilai manfaat dari mantan ini tadi. Ya, nah, jadi memang yang bisa kita lakukan, ya, berhadapan dengan pembisik-pembisik mantan seperti ini. Kan kita tidak bisa menghalang-halangi kan bisikan-bisikan itu sampai kepada mantan, apalagi kita tidak pernah bisa ketemu lagi sama dia. Ya, nah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, artinya kita memohon perlindungan itu satu paket. Diri kita, mantan juga, keluarga kita, anak-anak kita, dari bisikan-bisikan. Ya, baik bisikan itu yang dibisikkan oleh jin, yang membisikkan hal-hal yang tidak baik, juga bisikan-bisikan yang dilakukan oleh jin yang berwujud manusia,
ya, atau iblis yang berwujud manusia yang bernama orang ketiga tadi. Nah, maka di dalam surat An-Nas kita diajarkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ya, jadi kita mohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah hindarkan kita dari bisikan-bisikan demikian. Begitu juga kita mohonkan agar mantan dihindarkan dari bisikan-bisikan yang demikian, dan mantan bisa kembali menjadi dirinya sendiri, sehingga dia memiliki inisiatif, ya, kemandirian untuk membuka komunikasi kembali dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.